Mumpung belum diambil yang punya. Coba dulu yuk. Hey, listen to this track before you go before kaset. Rasanya hidup sering kepepet, kalau gak pinter udah kepleset. Pinter-pinteran mode zaman sekarang, sikut-sikutan pokok pinterin orang. Halo, dia atau sembarang, yang penting gue dapat duit dapat barang. Hey, edan, lu memang edan. Nek orang edan, orang bakal kecuman. Ini pepatah udah lahir duluan, tapi sekarang telah jadi kenyataan. Mas, mbak, dia sama Niki, pakai akal dong biar nggak digunduli. Greng. Hah? Kok isi? Baju kamu? Waduh, lu gua step juga lu buta kali lu. Mana? Sebentar. Wajahnya kotor. Yuk ambilkan jikat. Yap. Semua jas sudah saya coba. Hanya ini yang paling enak dipakai. Asik, Pak. Yahud. Mau kemana sampean? Seminar. Oh. Oh iya, iya. Ya. Ya, mari, Pak. Selamat bergaya. Wah. Loh. Kok suar-suir? Hah? Wah. Ya. Wah. Kayak kiri. Lagu lambadah, orang bilang enak. Karena syairnya gue udah lupa. Gue ganti aja deh nama lagu baru. Kan cuma diputer film ini. Aduh. Lagunya Kurang ajar kamu ya. Ayo sini. Keponakan kok berani sama pamannya. Ayo. Jangan, Der. Aduh. Tak balas pokoknya kamu ya. Ayo, tak bisa. Lu. Bahaya, Der. Bahaya, Der. Jahit tak lambe-lambemu. Ayo. Order, Der. Order. Ya. Order. Yang mana, Pak? Wah, yang itu jelek, Pak. Ada lagi yang lebih bagus. Yang mana, Der? Yang ini model baru. Ya. Ini dia. Tunggu, Pak. Tenang aja, Pak, situ, Pak. Ini saya ambilin celana nih. Aduh, susah amat sih. Dapat rezeki. Patung gendut amat. Ayo, Pak, pakai, Pak. Copot dulu sepatunya, Copot Pak. dulu jaketnya. Kan? Asik. Ganteng, Pak. Tuh, ya kan? Harganya 30.000. Ah, duit urusan belakang. Saya lagi nguber maling. Boh, nggak bayar sampean. Yuk, patungnya rak gerak yuk. Iya. Kurang ajar lu berdua. Gua kan abang hitop sekarang. Ya, lu Gua ditelanjangin lagi. Aduh. Selesai sudah kerjaan saya. Boh. Kok kakinya 3? Hah? Waduh, kelamaan digulung nih. Gua ada akal sekarang. Bilang pelan-pelan. Terus pakai dia. mencuri mangga tetangga. Kalau sudah dipaku gini tak bakal ngelawan dia.
Tapi lo. Sekarang kita gosok. Ya cukup, Dir. Kita cabut pakunya. Langsung dilipat. Kamu yuk. Berdua. Akunya pernah ke Jakarta. Ngomongnya lo gue. Nyatanya sudah 2 jam dah nyampe yo. Ya, gua taunya cuma di televisi. Nah, sekarang gini. Kita selidiki di mana letak kesalahannya. Ya nggak? Lu tenang aja, yang penting nyampe. Sekarang kita lacak. Ya? Ini terminal. Nah. Ini jalan keluar. Ini jalan keluar. Ini jalan keluar. Ini jalan keluar. Nah, tadi kita lewat sini. Masa terminal gambarnya kayak sasaran tembak? Der-bunder gini yo. Ngaco aja lu buka itu. Kotak, kosong di dalam kotak. Yuk kita mulai lagi, Dir. Loh. Gambarmu sasaran tembak itu di bawah orang itu. Kalau aku bawa pistol tak tembak kena borongnya itu. Gua tahu sekarang. Begitu keluar terminal kita belok kiri. Tadi sebelum keluar terminal kita belok kiri. Pantas kita nyasar. Orang menurut Pak D, rumahnya itu dari terminal jarak 50 meter. Papa hari ini keluar kota, besok baru balik. Iya, Pak. Bagaimana? Mamamu jadi pulang hari ini? Jadi apaan? Mama kemarin terlokal dari Solo. Mama bilang dari Solo mau ke Surabaya. Habis dari Surabaya mau ke Bali. Terus dari Bali katanya mau ikutan tur ke Pulau Komodo. Pulau Komodo? Mamamu ini bagaimana? Sudah tahu Papa sering keluar kota, ini malah ngeluyur ke Bali, ke Pulau Komodo. Kenapa tidak kalian sekalian? Apa? Ini ada koran dari Kadir. Koran? Kamu sudah 1 bulan tinggal di Indonesia. Ini namanya surat, bukan koran. Ya, surat? Ya, brief. Hah? Berhenti jadi penjahit? Kenapa sih, Pak? Kok kagetnya sampai mencolot banget? Si Kadir ini masih jalan keponakan Papa. Setahu Papa, dia ini seorang penyanyi. Kok tiba-tiba dia berhenti jadi penjahit? Sejak kapan dia jadi tukang penjahit? Penjahit? Nah lo, sekarang dia mau ke Jakarta, jadi tukang sulap. Biarin aja, Pak. Daripada jadi garong. Bukan begitu. Masalahnya dia mau mondok di sini. Dan membawa keponakannya yang namanya Doyo. Bagus dong, Pak. Rumah ini kan jadi nggak sepi. Tapi baiklah. Kalian harus hati-hati. Papa pergi dulu. Ya, Pak. Tapi ingat, sebelum mamamu pulang, jangan kemana-mana. Siap, Bos. Dah. Ya. Mbak Helen, ada Ya? transmigran, tampangnya rampok, tapi ngakunya tukang sulap. Hah? Tukang sulap dirampok? Mbak, bukan. Mbak, itu orang Belanda nggak ngerti-ngerti juga ya omongan kita. Ada apa sih? Itu ada orang ngakunya namanya Kadir, dan katanya tukang sulap. Loh, surat sama orang kok datangnya bareng? Udah dulu ya, ada yang mau gue curigain. Orang ajar itu pembantu. Masa kita keponakannya bos disangka transmigran? Kalau gua sih nggak ada tampang transmigran. Jadi, bapak-bapak ini yang merampok tukang sulap? Waduh. Oh, kita disangka merampok tukang sulap. Saya ini keponakannya Pak Nugroho. Mirna, mereka mau merampok Pak Nugroho. Ini malah kacau ini. Ada apa sih? Bapak-bapak ini mau merampok Pak Nugroho. Saya ini Kadir, ponakannya Pak Nugroho. Oh, Mas Kadir. Buktinya mana? Surat-surat? Tadi surat sudah dibaca sih. Kamu diam aja dulu. Mana KTP? Ya ketinggalan, Non. Lah, gimana saya bisa percaya kalau bapak-bapak ini keponakannya bapak saya?
Apa sampean tidak baca surat? Di dalam surat itu kan sudah dijelaskan. Kalau saya keponakannya, dulu penyanyi, terus penjahit, sekarang jadi penyulap. Buktiin dulu sekarang kalau emang bisa sulap. Oke, ayo yuk. Kamu yang merokok, saya yang berasap. Iya. Tolong perhatikan kemari. Wah, bagus ya. Ih, Perhatikan lagi kemari. oh keluar asip. Itu asap, Helen. Perhatikan lagi kemari. Aduh, penat, aduh. Penat. Bohong kamu. Bohong kamu. Bohong. Tenang. Maaf. Tak apa-apa, sedikit ada kesalahan teknis. Sekarang yuk giliran show yang kedua. Tenang. Sekarang show kedua. Dari dalam topi akan keluar kelinci. Nah, soal menyulap saya paling jago. Ini sulap warisan nenek moyang saya. Kosong. Awas. Ya. Janda, jande, jando. Jandanya doyok, jandaku, jandanya tetangga. Awas. Ya, plakidik, plaguduk, plaguduk. Awas. Jandanya doyok. Aduh. Gila kamu. Kurang ajar kamu ya. Topi saya suruh ngisi kelinci, kamu isi ular. Salah bawa gue. Itu Toto punya. Khusus sulap ular. Ah, Hei, bapak-bapak ternyata tidak bisa membuktikan diri. Penipu. Hah? Bapak-bapak korupsi ya? Aduh. Aduh, Belanda, diam dulu deh. tenang. Show masih tetap berlanjut. Borgol sekali tiup lepas sendiri. Yuk, ambil borgol. Ayo. Ntar dulu, udah jalan belum ularnya? Ah. Mana dia ularnya? Tuh, udah jalan tuh. Duh, kok kucing? Wah, nggak ada. Nggak ada, Der. Ketinggalan kali di Jawa. Waduh. Bagaimana ini? Jangan takut. Papa punya borgol. Dipinjemin sama temennya yang polisi. Bentar ya. Ya. Hei, apa itu bogol? Korupsi. Goblok banget ini. Kamu jangan main-main ya, saya tanya betul-betul. Yes. Helen, kamu borgol dia di tiang bendera. Ya. Kamu sini. Come here. Oke, I know. Ayo, Der, tiup, Der. Ayo, Der, tiup, Der. Ayo tiup. Ayo. Bukan gue, dia yang bagian tiup. Ayo, Der, tiup lagi, Der. Tiup kepalamu yang ditiup. Ini borgol beneran. Ayo terlepas, biar ditiup. Der, coba lagi, Der, tiup, Der. Dibilang nggak bisa kok tiup-tiup terus. Wah. Buka non. Kuncinya di bawah Papa. Papa baru pulang besok. Jadi tunggu aja. Helen, masuk. Waduh yo, sampai besok pagi kita yo. Wah, gua bisa lolos. Iya. Ya, ada benjolan lagi. Aduh, kena amat gua buka baju nih mesti. Ya, aduh ada ular bulunya nih. Makan malam. Taruh aja situ. Tolong ambil tas gua. Ntar lu ambil lagi. Ya. Aduh, nggak nyampe. Jauh amat sih. Tukang sulap. Makan malam nih. Taruh situ. Bapakmu kapan pulang? Dibilangin besok baru pulangnya. Bawel. Jahat nih, tak sulap jadi Datuk Maringgi kamu. Yo,
Yo, kamu modar apa hidup, yo? MacGyver nggak kehilangan akal. Ya, 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 asik. Dir, tiup dir. Jangan lagi tiup, yo. Kentut saja sudah ada keluar anginnya ini. Dir, langsung tiup, Jing. Enak pakai telur. Mana enak. Pade. Saya Kadir Banbasten, Pade. Saya Kadir Banbasten, masa lupa, Pade. Tolong, Pade. Ada apa, Dir? Di Borgol, Pade. Jadi juga kamu datang sini. Betul, Pade. Sudah dari kemarin saya datang, Pade. Kenapa ini? Di Borgol sama anaknya, Pade. Masa? Betul. Sudah dari kemarin saya di Borgol, Pade. Mirna. Keterlaluan dia. Pade, buka dulu, Pade. Om, saya juga termasuk ponakannya, Om, termasuk ponakan Kadir, Om, tolong buka, Om. Kontraktor? Wah, banyak duit dong. Ya gitu deh. Kerjanya ngapain aja sih? Ya kontrak ngecat, bakaran tanah, aspal juga. Buset, kerja serabutan dong. Mirna. Bentar. Kamu ini keterlaluan. Masa saudara papa diborgol di pagar sejak kemarin lagi? Siapa yang borgol? Gini, Pak. Kan Papa pesan supaya Mirna hati-hati. Nah, dia tuh datang barengan sama suratnya. Siapa yang nggak curiga? Mirna kan belum tahu siapa Kadir. Mana nggak ada KTP lagi. Jadi, ya terpaksa deh Mirna suruh dia tunjukin kebisaannya jadi tukang sulap. Kan Papa bilang dia ke Jakarta mau jadi tukang sulap. Tapi kenapa diborgol begitu? Habis, dia bilang hanya dengan sekali tiup bisa buka borgol. Nggak taunya nggak bisa. Ya sudah. Sekarang ambil kunci, buka borgol itu, dan dia suruh kemari. Iya, Pak. Halo? Ya, ditutup. Halo. Ya, Rudy, betul. apa you masih membutuhkan tenaga salesman buat produk you? Masih? Kenapa, Pak? Begini, keponakan saya jauh-jauh datang ke Jakarta, masa mau jadi tukang sulap? Ngomong-ngomong, kuncinya baru ketemu satu. Jadi untung-untungan aja ya. Ya, bukan buat yang ini, yang itu. Waduh. Gimana nih? Weh, Jadi besok sudah bisa mulai kerja. Iya, terima kasih. Terima kasih. Permisi, Pade. Kadir, Ya. daripada kamu benjol-benjol dikerjain orang, batalkan saja niatmu jadi tukang sulap. Kerja lain saja. Iya, jadi tukang cat aja. Teman saya lagi ada proyek tuh. Ya, bagus itu. Jadi kamu setiap hari bisa naik motor. Ya, betul. Naik motor. Dia sangka tukang ojek. Wah, korupsi ini kalau ngomong ngaco saja ini. Mau nggak jadi tukang cat? Nggak mau. Masa habis jadi penyanyi, langsung merosot jadi tukang cat. Sudah diam. Teman Pak D bersedia menerima kamu jadi salesman produknya. Nah, kalau itu saya mau. Kedengarannya ngetren. Charles main produk. Lalu juga, Pak D. Ponakan cuma satu ditipu juga. ya Kadir. Yang penting mesin ini kan tinggal ngurus STNK-nya. Kalau saya tahu salesman produk itu dagangan mesin sedot, saya dah mau nerima kerjaan ini. Tenang, Dir. Yang penting kan gua udah rubah-rubah menjadi sedemikian rupa. Ya nggak? Lu lihat dong, kayak keponakannya Challenger. Ya nggak? Udah lu sono, siaran iklan dulu. Gua mau overhead. Saudara-saudara, saya baru nyampe di Indonesia. Membawa sesuatu yang belum pernah ada di sini. Come on, come on. Kami perkenalkan mesin penyedot debu yang sudah diotak-atik oleh Insinyur Doyo
jebolan ITB. Setelah dirubah menjadi keponakan Challenger, mesin ini jadi meningkat gratis. Di samping nyedot debu, juga bisa ngepel, juga bisa nyapu, bisa niup, dan juga bisa ram-siram kembang. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ini mesin bisa disuruh ke pasar, disuruh memasak, dan disuruh membayar rekening listrik. Ngaco saja kamu itu. Masa mesin penyedot suruh bayar listrik? Nipu dikit nggak apa dah. Baiklah saudara-saudara, akan kami perlihatkan kemampuan menyedot yang sampai 2 kilogram per detik. Ayo yuk, buang semua sampah-sampah itu di lobi ya. Awur-awurkan sana. Nah, sekarang kita adakan percobaan mesin penyedot secara mutakhir. Ini sampah saya awur-awurkan, dan banyak sekali apabila Anda punya sampah bergabung di sini. Semua bakal kesedot. Nyalakan yuk. Ya, sip. Ya. Kenapa, Dek? Udah. Awas lo. Minggir. Kembang kita kesedot, Pak. Di samping ram siram kembang, juga bisa nyedot kembang. Awas kaki, awas. Keponakan Challenger beraksi. Iya. Awas kaki, awas. Lihat ini. Ya. Awas. Dalam 2 detik saja hilang. Yuk. Ya. Sekarang show kedua. Ya. Kita ngepel. Sip. Ayo. Hebat ya. Bener ya, bersih semua. Ya, Mam. Loh, kemana istri saya? Lihat istri saya, Pak. Pak, lihat istri saya. Mana saya tahu. Lihat istri saya, Pak. Enggak tahu. Hah? Lihat istri saya, Pak. Kok bisa hilang sih? Hei, Del. Aduh, wah, kesedot saya. Hati-hati dong. Saya tidak bisa pulang tanpa istri saya, Pak. Bodoh. Loh, iya. Bagaimana ini? Om, sini om. Om, sini. Sini om. Lihat nih. Om, sini om. Sini om. Tuh. Roh. Istri saya ada di dalam? Ya. Kurang ajar. Jadi bagaimana cara bukanya? Ntar, tenang aja. Gampang kok om. Hanya mesin canggih. Buka aja dong. Papi, saya kesedot, Sudah, Papi. jangan nangis, sudah, jangan. Saya nangis bukan karena kesedot. Papi kan tahu saya biasa nyedot, Papi. Jangan buka rahasia. Jangan dipegang. Papi. Saya tidak jadi check-in. Ayo, Salahnya sendiri. Punya istri kok udah dipegang. Iya. Sekarang show kedua. Show ngepel dimulai. Harap megang istri masing-masing. Jangan sampai hilang lagi ya. Yuk, harap diprogram. Sip. Kalau sampai hilang, itu di luar tanggung jawab supir. Pak, itu apaan? Loh, Pak Oli. Salah kamu ini. Bung, otak saja di atas apa? Ya, bos nyungsep. Bapak ini kayak anak kecil main pelosotan. Saya tidak terima hotel saya diacak-acak. Dan saya dipermalukan seperti ini. Untuk itu kalian harus ganti rugi sebanyak 2 juta. Mana ada duit? Tuker ramain dia aja deh ya. Bapak nama 3 juta. Mau nggak? Kalian jangan main-main ya. Habis bagaimana, Pak? Kita tidak punya uang, Pak. Tolong damai saja, Pak. Kita anak yatim, Pak. Bapak bisa lihat kan muka-muka yang kayak gini. Damai-damai. Yatim piatu. Kalian harus kerja bakti di sini 2 bulan. Kalau tidak, kalian akan saya bawa ke polisi sekarang. Kadir! Kadir! Mana Kadir? Sebentar, saya cari dulu ya. Bukan di situ. Di mana Kadir? Kadir and Doyok sedang mencuci kolor di kolam renang belakang rumah Bapak Nugroho. Yang mana mereka... Sudah. Panjang amat. Sih? Kalau kita gagal kerja di hotel, bagaimana kalau jadi tukang cuci? Ya? Oke, I know. Dir,
Dir. Dir. Keterlaluan. Sampai Pade dituntut orang. Kalian apakan vakum cleaner itu? Sudah dimodifikasi sama Doyo. Dah taunya yang keluar oli. Mulai hari ini, jangan harap kamu dapat pekerjaan dari Pade. Kenapa bengong-bengong? Kerja dong. Doyok sini. Ya. Kadir, kamu potong-potong pepaya. Doyok potong-potong daging. Saya mau lihat apakah kalian pantas jadi juru masak. Ayo, Yok. Kerja, Yok. Saya mau lihat apakah kalian pantas jadi juru masak. Capek juga. Ya. Ya. Potongan model keripik. Astagfirullah. Sudah sopan itu juru masak nggak ganggu orang berjemur. Bilang satu, nggak apa-apa. Satu nggak ketahuan. Ini gua ada banyak nih. Aduh, Mas, tolong. Wah, mati gua. Tolongin dong. Lihat daging saya dah. Hah? Daging saya. Daging saya. Ini. Oh, di situ. Tolong cabutin. Kok ada 3? Wah. Der. Sini, Der. Hah? Sini. Apa? Sini, Der. Daging saya yang macet tadi cuma 1. Kok sekarang ada 3? Masa? Nah, yang benar kamu. Oh, iya. Kok 3? Wah. Cuma bisa lepas 1. Bener nggak? Iya, yuk. Betul. Di markas ada 3. Tapi yang bisa lepas cuma 1. Mas, minta tolong dicabutin malah diubek-ubek nih sama dia nih. Kalian terlalu ubek-ubek pacar saya. Bukan. Tadi daging kita yang nyelonong ke sana cuma 1. Tapi setelah kita selidiki dengan seksama, ternyata di markas ada 3. Jadi yang 2 punya siapa? Kurang ajar. Pokoknya saya minta pertanggungjawaban dari manajer hotel kalian. Karena kalian tidak sopan sama dia. Sini. Apa? Jadi yang 2 itu milik dia. Bukan miliknya lagi. Sudah pegangannya dia nih. Hah? Pegangan. Doyok, Kadir. Hah? Sini. Gajian, Der. Coba ceritakan kejadian yang sebenarnya. Oh, kejadiannya begini, Pak. Saya lagi berjemur di sana di kolam renang. Lalu saya terlempar daging. Biar nggak kena lagi, saya tutup dengan kaos. Jadinya begini, padahal nanti saya ada resepsi. Kayak ikan arwana. Cok, Bapak harus bertanggung jawab, Pak. Kok saya? Soalnya kalau nggak saya ambil daging itu, nanti marah. Daging saya hilang. Jangan ngeyel lagi. Biar bagaimanapun kalian berdua yang salah. Udah, pasang lampu itu di atas. Ingat, jangan macam-macam lagi dalam tugas baru ini. Hibor. Ya Allah, nih. Wah, bikin tangga ompong sebelah. Dalam jabatan ini, kamu jangan macam-macam lagi. Layani tamu sesuai dengan pengarahan. Nah, itu pengantin yang sudah book kamar kita. Layani. Masih diam. Ayo jalan. Stop. Anda pengantinnya? Iya, kami. Coba tunjukkan surat kawin. Daripada kamu saya tampar, lebih baik cepat angkat koper saya ke kamar. Ini kuncinya.
Bajunya kembar nih ya. Ini kunci kamar yang sudah ada, Bu. Bapak, saya jamin tidak ada mengganggu bulan madu Anda. Nggak didengerin. Udah kebelet kali. Sekarang nggak ada lagi yang ganggu bulan madu kita. Ayo, kita preteli diri kita masing-masing. Wah, kegedean nih. Aduh, Pak, jurusan mana nih? Lewat tol aja deh, biar cepat. Coba gua selidiki di mana letak kesalahannya. Pak, ayo Bertempur dong. nih ya. Bertempur ya. Bertempur. Kurang ajar. Bellboy macam apa kamu ini? Masuk kamar nggak pakai permisi. Maaf, soalnya saya terburu-buru. Di bagasi tidak ada koper. Yang ada cuma ini. Ya tak ambil. Pak, itu kan mesin kamu, Pak. Loh, itu bukan mesin saya. Itu mesin mobil. Goblok kamu. Apa kamu nggak dikasih pengarahan sama manajer kamu? Sampai bongkar-bongkar mesin orang. Justru ini hasil pengarahan dari bos saya. Hei, goblok! Di mana bos kamu? Saya laporkan kamu. Pak, selimutnya jangan dibawa. Aduh, pergi. Ayo. Hei, kamu ini manajer macam apa? Kenapa kamu perintahkan bellboy itu membongkar-bongkar mobil saya? Kurang ajar! Bongkar-bongkar mobil? Iya, mesin saya dibongkar. Kadir! Ayo. Gembel kamu, kurang ajar. Oh, tak kunci biar suaminya tidak bisa masuk. Kadir, cepat turun! Ada apa, bos? Ada apa? Ada apa? Sebentar. Teruskan. Duh. Waduh. Loh, kenapa dikunci? Selfie, buka dong. Iya, sebentar. Cepat, saya dobrak nih ya. Sebentar, sayang. Loh, kenapa, Pak? Aduh, kenapa sih, Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo kita teruskan. Sebentar, konsentrasi saya jadi pecah. Loh, kok hilang? Oh iya, gua kan bekas tukang sulap. Kurang ajar juga lo ya. Loh, Aduh, ampun Pak. Ya, lanjutkan. Ampun. Aduh, pecat juga gue nih. Hei, Bel, teman kamu itu mana? Mana kita tahu? Pak, konsentrasinya lama amat sih. Kurang gitu aja kok. Ayo dong, Pak. I know. Hei, mau nyabot bulan madu saya ya? Kurang ajar. Hotel macam apa ini? Itu kenapa jadi bolong begitu? Kamu apa? Pak, ayo dong naik lagi, Pak. Oh, Bapak, kejar, Pak. Kejar, Pak. Aduh, kamu nih ngomong apa? Gara-gara kamu, hotel ini bisa bangkrut. Kamu Out! Out! Gua pecat! Begini, Pak Rudi. Papa kan baru minggu depan pulangnya. Jadi semua tuntutan Pak Rudi akan saya sampaikan. Mirna, cepat sedikit. Nanti terlambat. Aduh, Helen, apa kabar? Hei, kabar baik. Sudah bisa bahasa Indonesia? Sudah. Tahu titip? Mungkin tabungan? Pokoknya apa aja deh. Tante ada urusan, nanti malam diambil, ya.
Oke, dah. Bye. Ya, terima kasih. Mirna, Tante Susi tadi titip tabungan. Aduh, kenapa diterima? Ini anak kan nakalnya minta ampun. Mana kita mau pergi lagi? Pokoknya kamu yang urus ya. Setelah melalui perundingan yang berbelit-belit dengan si ketek ini, akhirnya kami putuskan untuk menerima pekerjaan yang dulu. Telat. Perusahaannya udah pindah. Begini, baru aja kita dipecat jadi manajer hotel. Sekarang mau dah jadi tukang cat. Betul. Oke, kalau gitu saya dan Helen akan urus. Pergi cari kantornya. Ya, ya. Tapi titip ini ya. Jagain ya. Titip tabungan ya. Ya. Jaga baik-baik. Urus baik-baik. Dah. Ya ampun. Yuk. Ini anak namanya kok tabungan. Celengan kali. Tekedok. Aduh, mana anak dua ini? Tabungan malah nangis terus. Aduh, susunya mana sih? Waduh. Wah, di celana maknya nih. Yok, coba kamu jadi topeng monyet, Yok. Biar dia mana ini. Oh ya. Coba lihat tuh Pak Doyo itu. Kayak monyet betul kan? Nah, nanti bilang sama Mama ya, minta dibelikan Pak Doyo ya. Dia mau dibeli lagi, butuh duit dia ini. Nah. Lu nangis lagi, Yok? Tuh, kamu jadi monyet. Nah. Tuh lihat tuh Pak Doyo tuh. Deng. Asik. Aduh, nangis lagi, Yok. Yang enak gitu lu, Yok, dah. Pakai duduk, Yok. Nah, bagus, Yok. Ayo terus, Yok. Asik. Nanti bilang sama Papa suruh belikan monyet yang itu ya. Terus, Yok, biar sampai jam 12 malam dah, Papa. Asalkan tabungan diem. Dah. Aduh, bagus. Pakai jungkir balik. Dah. Lu malah semaput, do, Yok. Yok. Ayo, Yok. Yok. Loh, tabungan ini monyetnya kok malah mati tabungan. Aduh nangis. Loh, jangan nangis. Kacau ini. Loh. Helen. Tante Susi, Kemana aja sih kamu udah ketok-ketok? saya ketiduran. Molor aja. Susu anak gue diembat. Sini sayang. Kasihan. Heh, kunyuk. Heh. Bukannya jagain anak, susunya malah diminum. Mana anak gua mau jatuh lagi. Brengsek kalian. Yok, tabungan dicolong orang, Yok. Kalian gimana sih? Dititipin bayi malah dititipin lagi sama kunyuk-kunyuk itu. Saya nggak mau titip-titip lagi. Tabungan dicuri tuh. Tabungan dicuri sama Panser. Ih, itu ibunya. Ibunya. Hei, terus kontrak kerja saya bagaimana? Oh ya, ini kontraknya. 3 hari lagi ngecat di gedung resepsi. Nih. 3 hari lagi ya, jangan sampai meleset ya. Ngaco lu, bukan melejit sekalian. Mas Kadir, Apa lu? bisa nyetir nggak? Saya dah bisa. Doyo ini bisa. Bekas supir tangki nih. Kalau gitu besok supirin saya ya. Ada yang penting. Mbak Mirna, nanti dimarahin bapak. Papa pulangnya baru minggu depan, nggak bakalan tahu. Galah. Supir tangki, stop sebentar ya. Mau nganterin surat, stop. Om Doyok. Itu surat ya namanya, bukan koran. Liz, ini namanya surat ya. Kasih sama Budi. Iya. Terima kasih. Makasih ya, Liz. Iya. Titip buat Budi. Dah, dah. Les, dadah. Kapan kita kemana? Kok miring, Dir? Banyak kempes, Yok.
Waduh, nggak mandi lu. Ya. Gua taunya cuma ngedongkrak doang dah. Sindan tunggu di mobil dah ya. Loh. Kok bagaimana sih? Aduh, loh, Mas Kadir, tolong. Bagaimana ini? Pak Nunggi. Bagaimana sih? Turunkan, Jo. Iya. Kadir. Terlalu kamu. Gua nggak tahu. Gimana sih? Doyok itu. Masa yang dijepit? Bagaimana sih? Gua nggak tahu deh, sono deh. Bantuin kagak lo. Nggak masuk dulu. Nggak usah deh, cuma sebentar kok. Budi kapan balik? Kayaknya sih 2 hari lagi. Ya, selesai. Sindan naik. Dah. Lis. Dadah. Nah. Mau jalan-jalan, Dir? Lagi. Bannya mutar. Dongkraknya belum diturunkan. Hah? Wah, lu Ini tolol terlaluan. betul ya. Kan urusanmu, yo. Dongkraknya, yo. Nah, beres. Nah, dadah. Aduh. Dadah nggak pergi juga. Kalau ada tamu, jangan suka keliaran. Tahu? Nanti dikirain anak tukang topeng monyet yang biasa ngambil pakai anjing, ya? Stop kiri. Makan dulu. Oke, Bos. Silahkan. Yuk, yang jualan kumisnya kayak tikus celurut. Ente mau pesen makanan apa? Saya pesan bakmi tali. Apa itu? Sabagiti. Saya Spartakus. Ente jangan macam-macam. Ente tahu ini warung sate. Kenapa ente pesan makanan Yahudi? Kalau perlu ntar ente yang aneh sate. Kamu sih macam-macam. Ya, kamu. Udah begini aja, Pak. Kita pesan sate kambing sama sop. Baik. Apa itu kambing? Lihat aja di kamus. Kamus tertinggal. Nanya aja. Ntar juga tahu. Kadir, keponakan Bapak Nugroho. Ya. Doyok, keponakan Kadir. Iya. Saya, keponakan Mama Mirna. Lalu saya harus panggil Doyok apa? Kamu panggil aja Engkong. Susah banget. Saya tahu itu pasti kambing, kan? Mau kemana ente? Kurang ajar. Balik. Hah? Mau diapakan itu? Nah, ketangkap juga. Tahu. Kurang ajar ente. Ada potong-potong ini bikin sate. Engkong Kadir, itu kambingnya masih baby ya? Pasti enak, leker. Enak dengkulmu bunuh. Mas Doyok, tanyain dong, itu mau diapain tuh? Enggak, gua takut. Pasti yuk, jelas yuk. Bahwa yang di sate itu bukan kambing, tapi anjing kampung. Kita ditipu. Jadi bukan kambing? Kita dikorupsi. Saya tidak mau makan. Ditipu, korupsi melulu ah. Telat. Zaman orang kaget kemana aja. Iya. Bagaimana? Diam. Satenya lebih dulu. Sopnya nanti menyusul. Silahkan. Yuk, tapi yang sekarang ini sudah pasti dan jelas.
Coba kamu punya. Coba. Coba. Nah, yang ini lebih yakin, yuk. Iya, dan lebih afdol. Bagaimana dong? Silahkan. Dah. Apa yuk? Panas. Oh, tapi tidak bersuara kan? Enggak. Berarti bukan anjing. Oh. Sekarang kita makan sopnya saja. Iya. Ayo makan yuk. Apa sih? Apa sih? Ini tanda bel bahwa kita mau makan. Ayo mulai. Sama saja yuk. Ada apa ini? Kita pergi aja. Yuk. Yuk. Tunggu dulu. Nah, Apa lagi? Kenapa? ini tanda bel bahwa kita mau kabur. Ayo. Ya, kok kabur? Kenapa nih? Kok mati? Waduh. Apanya ya? Apanya yang rusak, Kong? Waduh, gara-gara lu sih gua dipanggil engkok beneran sama dia nih. Menger. Begini. Bekas montir radio tahu. Alah, gua nggak percaya sama lu. No, kali montir kali. Kang mancing itu. Alah, gua samperin ah. Benerin. Katanya bisa. Waduh, lagi ngapain, Pak? Biasa ngon bebek. Waduh, kenapa nggak pakai jas kalian? Lupa. Pak, tahu mobil nggak, Pak? Mobil saya rusak, no. Coba-coba aja. Pegang nih. Apaan nih? Dasar kampungan, norak. Di. Minggir. Saya ngatasin. Ikut. Cari apa sampean? Oh, begini. Oh, ya tahu gue dah. Iya. Miring. Cie. Ngepot. Iya. Maju. Ya, kiri. Kanan. Cie. Kiri. Kanan. Cie. Wah, dah bener ini. Wah, main web beda aja. Wah, asik yo, ayo. Ayo jalan. Wah, kok diem? Taruh saya, coran. Mati bebek orang. Mana sih? Mau apa Bapak ini? Terus. Gini deh tuh, kan tuh, nurut tuh, goyang kerawang tuh. Cie. Cah, mundur, cah, ya kan? Tuh, miring, cie. Ngepot yo. Pak, ngapain sih? Mau benerin mobil atau apa? Komputernya belah mana? Mana ada komputer? Wah, saya kalau nggak ada komputer nggak bisa. Mobil ini kampungan. Lihat, no, saya nggak mobil aja pakai komputer. Ya, hati bebek orang. Bagaimana kita bisa pulang? Pak, di sekitar sini ada montir nggak? Kalau besok saya jamin. Di sini? Hotel? Mana ada? Wah, nggak bener nih. Maksudnya di sini ada hotel nggak? Ya. Boro-boro hotel. Gubuk juga nggak ada. Ada stasiun no, kalau mau tidur. Jadi saya tidur di situ boleh? Jangankan tidur, jungkir balik juga nggak apa-apa. Sesuatu yang baru buat saya.
Bangun, Mirna! Bangun! Bangun, Mirna! Bangun, Mirna! Si kurang ajar itu, keponakan Kadir, singkong itu, masa saya mau disetubuh? Hah? Iya, saya dipeluk-peluk. Masa? Iya. Singkong itu. Gak usah pura-pura ngantuk gitu deh. Mas Doyok ini gila apa sih? Masa saudara sendiri mau diembat? Salah, bukan diembat, bukan. Loh, tadi kamu bilang iya diembat. Ya, tapi dipeluk-peluk, bukan diembat. Sama aja, tolol. Mas Doyok ini gimana sih? Pura-pura nggak ngerti lagi. Masa saudara saya nggak nyangka kalau Mas Doyok sebejat itu. Apakah yang telah terjadi? Nggak usah bercanda deh. Ya, sikok kamu. Sikok kamu. Lu ngomong aja gak becus sudah nuduh gua lagi. Sembarangan aja. Gua lagi bingung nih. Masa gua dituduh ngembat si Ellen gimana? Gua kan anak pesantren. Tapi kalau meleng sih gua hajar juga sama gua. Kok di sini? Siapa yang mindahin? Wah, kacau ini. Yang bener nih siapa sih? Mas Doyok atau Helen? Ya jelas gua dong. Bohong! Buktinya kursi singkong ini tadi bisa pindah ke tempat saya. Kurang ajar! Siapa yang mindahkan saya ke rel kereta api? Saya tahu, kalian mau bunuh saya, biar saya ketabrak kereta. Kalian mau ngambil surat-surat tanah saya yang di Semarang, ya? Ngaku yuk! Alah, warung sewaan aja pakai ngaku punya surat-surat tanah. Diam. Mas Kadir dan Mas Doyok diam dulu. Sekarang lagi ada masalah yang gawat. Helen mau ditimpe sama Mas Doyok. Salah. Bukan ditimpa, tapi diembat. Ya kan tadi katanya. Sama juga, Bawel. Mas Kadir, saya minta pertanggungjawaban Mas Kadir atas semua ini. Wah, enak saja. Dia yang nyikat kok saya yang bertanggung jawab. Dah mau? Bukan. Singkong tadi tidak pakai sikat, tapi pakai tangan peluk-peluk saya. Wah, Ya. itu namanya ditidurin. Ya, tadi. Waktunya tadi sih, saya sedang tidur kok. Rondo ini. Kadir kayak pelat rusak. Wah, ketahuan sekarang sebab musababnya. Kalau gitu saya minta maaf sama kamu, Yok. Saya berdosa terlanjur menuduh kamu. Loh, jadi Mas Kadir menyetujui perbuatannya Mas Doyok? Saya laporin Papa ya. Mirna nggak ngerti juga. Aduh, maksud Kadir, kursi yang pindah-pindah ini. Bukan masalah gua yang naikin Ellen. Kamu memang tidak naikin saya, tapi kamu mau embat saya, kamu mau timpa saya. Sama embat timpa sama juga naikin apalagi. Kamu sih, Lan. Mau-maunya disuruh nginep di stasiun sama tukang bebek itu. Kejadiannya kan jadi macem-macem. Iya. Ini sesuatu yang baru buat saya. Helen, kamu tahu nggak? Yang tidur di stasiun itu gembel. Kayak Doyok itu. Gua gembel, lu kerek. Tapi, kenapa semua setuju? Waduh, kan kamu sendiri ngotot hendak tidur di sini. Congek gua dengerin lu lah. Hei, Gembel, mau kemana? Apa? Gua mau sikat gigi. Kalau gua nggak sikatan, ompong kayak tukang bebek itu. Singkong Gembel itu gila ya. Sudah saya mau disikat, sekarang gigi mau disikat. Apa enaknya? Biar kamu rajin sikat gigi, bakalan ompong kayak tukang bebek itu. Aduh. Wah, gimana nih? Ya, kalau begini caranya sih nggak tidur-tidur. Bodoh ah, mau apa kek? Pokoknya
Pokoknya 50%. Di mana-mana komisi 5%, Pak. Ah. Assalamualaikum. Tuh. Tidak ada seekor pun. Pada kemana? Lalu? Nah lu, tuh bocah. Pada tidur situ. Kayak bebek aja pada berjemur. Kan main. Terlalu. Dia pergi tanpa izin. Pakai nginep segala. Tapi katanya Bapak nggak bakal tahu. Kan Bapak bilang perginya 1 minggu. Nggak taunya 2 hari Bapak sudah pulang. Mbak Mirna, benar kan apa yang saya bilang? Bapak ngamuk-ngamuk. Hah, saya tahu artinya. Marah-marah kan? Nyusahin loh. Ini Belanda geblek juga, bosnya marah-marah dia kegirangan. Iya, tapi sekarang semua harus menghadap Bapak. Ada apa, ha? Mas Kadir, nanti kalau ditanya Papa, bilang Mas Kadir yang ngajak ya. Ada berani aku. Bapakmu kan lah itu. Kalau gitu kontrak batal. Iya, Hah? iya. Oke, saya tanggung jawab. Pokoknya beres kalau ada aku. Ayo. Ya. Ayo. Sini kalian semua. Sarbo. Saya tidak terima. Pak Dira marah sama Mirna. Soalnya yang ngajak pergi saya. Loh, malah kamu yang marah-marah. Aku marah justru karena kamu mengajak mereka pergi tanpa izin. Kadir, berapa ongkos ke Jawa? Aku kasih. Tapi kamu harus berangkat sekarang juga. Enak aja. Kita udah dikontrak. Kontrak apa itu? Ngecat. Dikasih proyek sama Mirna. Mirna, daripada kamu dituntut, batalkan kontrak itu. Dia sudah taken di kelurahan. Betul kan? Tidak bisa dibatalkan? Itu sih bikin KTP. Ini urusan kontrak. Awas. Kalau sampai kamu batalkan, akan saya laporkan yang sebenarnya. Bahwa yang ngajak pergi adalah saya, Pak D. Walah, sudah datang. Begitu beliau masuk, karangan bunga selep. Pak. Aduh, Pak. Bapak pimpinan kita yang baru datang, Pak. Iya, sudah tahu. Oh, sudah ya? Waduh. Musik. Stop. Istirahat. Yuk. Saudara-saudara, sebentar lagi pimpinan kita yang baru akan memasuki ruangan. Saya mohon saudara-saudara memberi hormat dengan gaya militer. Supaya beliau tahu bahwa kita adalah karyawan-karyawati yang patuh pada pimpinan. Ya, mari. Silakan semua berdiri. Beri hormat. Wah, mana tuh daftar catatan? Ya, tolong. Stop, Pak. Stop. Rombongan pelawak siap di belakang panggung. Selamat datang, Bapak-bapak. Wah, proyeknya Mirna hebat, Yok. Kita disambut dengan meriah. Ya. Nah, betul gedung ini. Langsung cek, Yok. Langsung cek. Wah, tuh. Itu bukan buat dia. Aduh, Bapak Binanda. Awas, Minggir, jangan di pintu. Lewat. Kaki. Kaki diangkat. Aduh. Dibilang kaki kok tak mau ngangkat. Awas, bawa. Tadi nggak ketemu mana ada petunjuk lagi. Oh, nyangkut. Apa-apaan ini? Hah? Apa kalian nggak tahu lagi ada acara resmi? Hah? Acara resmi? Kita ini kontraktor yang mau ngecat gedung ini. Waduh, coba lihat ini berantakan semua. Hah? Astaga, Bapak pimpinan. Mari kembangnya. Mari bunganya cepat. Apaan? Minta sendiri sono. Maaf, Bu, bunganya hilang satu. Silakan, Pak. Selamat datang, Pak. Bu. Yang mana dulu, Yok? Sono. Sana. Jangan jelek. Silakan. Bagaimana kalau Pak. sana? Bu, silakan duduk di depan. Ya, aduh. Sini. Aduh, keluar. Hei, kamu lagi duduk di sini. Enggak pantas kamu. Nggak mau. Hah, kurang ajar. Maaf, Bu. Perlu diselidiki lagi bunyi kontrak ini, Yok. Kayaknya sih nyangkut di kelurahan. Keluar ke belakang. Semua menghormat. Yang tua itu paling jahat. Tahu? Atas nama karyawan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya pada Bapak pimpinan dan Ibu yang mana akibat sedikit kesalahan teknis sampai-sampai Ibu tidak kebagian kembang. Yang mana dulu, Der? Ada sedikit Sebentar, lagi kesalahan teknis. saya pikir dulu. Rupanya para karyawan masih memberi hormat. Perhatian,
Acara memberi hormat pada pimpinan selesai. Baiklah, sebagai acara selanjutnya, kita mulai saja. Saya ingin sebuah acara ekstra dari pribadi saya sendiri. Malah yang bengong. mana Udah dong. sebuah surprise. Oh ya, untuk Bapak. sebelum kita cat, kita bersihkan dulu. Tidak mengadakan. Agar nama baik kita sebagai kontraktor tetap terjaga. Alah. Kamu bagian atas, saya bagian bawah. Berhubung banyak karyawan dan karyawati yang belum mengenal pada pimpinan mereka yang baru, untuk itu kami mohon Bapak dan Ibu Hadi naik ke atas panggung agar dapat dilihat dengan jelas. Waktu kami persilakan. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu Hadi. Loh, kan kita yang on stage, Pak. Muncul lagi. Ayo sana, ke belakang. Ayo, bawa semua ini tetap bagian. Ayo. Marah terus. Sudah bisa dilanjutkan. Mari Pak, silakan Pak. Hadirin, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu Hadi. Ada. Ini mengganggu pekerjaannya kontraktor saja ini. Maaf, Bu. Sudah tidak kebagian kembang. Jatuh nyusruk lagi, Bu. Maaf, Bu. Maaf, Pak. Nuwun sewu, Pak. Terima kasih. Dikotek dulu, Pak. Ya. Para pegawai, hari ini saya betul-betul merasa bahagia sekali. Yang mana? Loh. Rapat gak bar-bubar. Para pegawai, hari ini saya betul-betul merasa bahagia. Papi ngapain sih? Para pegawai, hari ini saya betul-betul merasa bahagia sekali. Yang mana? Loh. Maaf lagi, Pak. Sampaikan. Para pegawai, hari ini saya betul-betul merasa bahagia. Waduh, ini helm ganggu aja. Tir, tolong ambilin helm gua. Tadi colong sama panitia. Hari ini saya betul-betul merasa bahagia sekali. Itu rambutnya kemana sih? Astagfirullah. Hari ini, saya betul-betul akan memberikan petunjuk yang mana menyangkut pembaruan total di bank ini. Terutama mengenai sopan santun, moral pegawai, agar mereka saling menghargai. Sehingga tidak akan terjadi lagi. Helm kamu ada rambutnya, yuk. Nah, lo. Menjatuhkan martabat pejabat-pejabat teras bank. Ini rambut pimpinan saya, tahu nggak? Sekali lagi. Ayo, pindah semua dari sini. Pindah. Ngaco saja semua. Dengan sangat menyesal. Ya, pindah lagi. Dan saya minta kepada panitia yang terlibat acara ini menghadap saya besok. Sekian. Tolong bacakan peraturan selanjutnya. Iya, Pak. Hadirin, sekarang saya bacakan peraturan-peraturan baru dari pimpinan kita yang baru. Nasib Hadirin, kita kok daru perkenankan saya karuan, yuk. untuk membacakan Mulai jadi penyanyi, turun jadi penyulap, terus jadi penjahit. Akhirnya kita jadi pengecat. Malam kita bisa jadi penjahat ini, yuk. Kita bukan tukang cat, kita kontraktor. Jangan kita tender. Tuh betulin dulu yang kiri-kiri. Lemnya mana ini? Jam 5 sore. Alah, itu di kaleng. Peraturan kedua. Lembur ditiadakan karena ternyata tidak efisien. Peraturan Kok turun? ketiga, kendaraan kantor tidak Wah, diperbolehkan mesti gua lagi betulin dulu untuk nih. dibawa pulang ke rumah. Biarpun pada hari Aduh, hancur nih. Hei kan.
Harus diambil tindakan, yuk. Minggir. Semua, pindah. Duduk semua. Saya yang akan mengamankan. Beres. Ayo corongnya hadapkan sini. Ayo. Cara penyelamatan sementara agar tidak menimbulkan birahi. Ya. Ambil, ya, Pak. Dul, pegangkan ini, Dul. Cepat. Stop sementara. Nah, gini kan lebat. Yuk, turunkan yuk. Ya, terus. Pelan-pelan. Nah, terus ya. Up. Waduh, ini rupanya masalahnya, Pak. Nyangkut di sini, Pak. Angkat. Maaf, Pak. Duduk, Pak. Sakit, saudara-saudara, acara kita lanjutkan. Silakan, Pak. Kamu tolong bacakan ini ya, peraturan-peraturan dari Bapak. Saya mesti kasih pelajaran nama itu tukang-tukang cat. Peraturan 1. Stop. Kalian kan tukang cat. Ada urusan apa otak-atik listrik? Hah? Bikin rusak acara. Awas kalian. Ayo pergi. Biasanya pulang jam 3 sore. Marah-marah terus. Jadi jam 5 sore. Kamu ini bagaimana? Bikin rusak acara. Kalian kan tukang cat. Urus Marah sama gua sama dia dong. Berikutnya, peraturan ketiga dari Bapak pimpinan kita. Sudah. Pergi sana. Baik, Pak. Hadirin, saya bacakan kembali peraturan-peraturan dari Bapak pimpinan kita yang baru. Peraturan ke-7, para karyawan dilarang membuka cabang di rumahnya masing-masing. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif. Peraturan ke-8, karyawan akan dikenakan pajak tambahan sebanyak 10% dari gaji. Kecuali pimpinan dan kepala bagian hanya dikenakan 2%. Dan dana itu akan dijadikan deposito perusahaan. Peraturan ke-9. Perlu dilem ini. Penggunaan pesawat telepon dinas harus atas ACC dari pimpinan kepala cabang, pimpinan kepala keuangan, dan kepala seksi masing-masing. Kecuali acara. Kenapa, Yo? Apa itu maksudnya? Sudah, cepat angkat dia. Cepat. Ya. Bikin sombong-sombong, Dul. Maaf, Bapak dan Ibu pimpinan, masih ada 47 peraturan dari Bapak pimpinan kita yang baru. Tapi oleh satu dan lain hal, sebaiknya kita lanjutkan besok di kantor agar karyawan lebih bisa mendalami dan menjiwai maksud-maksud dari Bapak pimpinan kita. Diperkirakan 2 menit lagi akan sampai di mulut. Pada acara yang paling sebelum penting keluar dari seluruh akan acara saya yang mainkan disusun dulu. oleh panitia. Bapak pimpinan, sekarang kita memasuki acara untuk berdoa. Demi keselamatan Bapak pimpinan yang baru. Hadirin dipersilakan berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa diselesaikan. Sekarang kita langsung saja memasuki acara hiburan. Musik kami persilakan. Intronya jangan muter-muter kemana-mana, ya. Langsung saja. Soalnya habis lagu ini saya nyanyi. Ya. Lagu kesenangan Bapak pimpinan. Ceng. Ini baru ajaib. Masuk dari pantat, keluar di mulut. Awas, Yo. Ya. Nah, jalan, Yo. Ya. Awas, Yo. Jalan, Yo. Awas. Nah. Wah, sampai di sini, Yo. Nah.
Wah, habis sudah, Yok. Lihat ini. Gara-gara kalian, aku tidak bisa memperdengarkan suara emasku. Pada Bidan, cuma sampai ke bagian babe. Aduh, mules gua nih peluit terus. Kita kok tambah parah aja, Dir. Dari penyanyi ke tukang parkir. Justru kita harus bangga, Yok. Ini karir kita yang paling puncak. Jarang orang mencapai karirnya yang paling puncak kayak kita. Coba lihat ini. Pakai blek-blek. Kayak staf kedutaan. Terus. Mundur. Ayo terus. Nah, itu dia. Nah, terus. Kiri kanan. Ya, kiri kanan. Ya, maju aja. Terus maju. Iya. Belakang kosong. Terus. Apa sih, Kadir? Woi, maju, woi. Maju. Woi. Kelihatan lu, Dir. Astagfirullahaladzim. Belum melopot lagi. Aduh. Gila. Waduh. Mesti dari tukang pompa gua nih. Mana ya? Waduh, ini udah gepeng masih berat aja. Gua seret aja dah. Wah, nggak ada yang punya pompa lagi. Nah, dia kali punya. Pak, punya pompa nggak? Ada. Pinjem dong. Duh. Wah, gimana sih anak-anak orang udah tipisin lagi. Oh, kasihan kan mana anak yatim lagi. Pentilnya di mana ya? Baru gua tahu. Pasti di pusat logistik. Ja. Oh, belum. Cukup, Yok. Hah? Gimana, Dir? Cukup? Oke, cukup. Pas. Ntar kempes lagi. Ujung pentilnya panas juga, Yok. Enak kan? Ternyata kita jadi tukang parkir gagal juga. Bagaimana kalau kita kembali lagi jadi penyanyi? Alah, orang macam kita kelihatannya yang paling cocok jadi pejabat. Waduh. Hey, listen to this track before you go before kaset. Rasanya hidup sering kepepet, kalau gak pinter udah kepleset. Pinter-pinteran mode zaman sekarang, cikut-cikutan pokok minterin orang. Halo, dia atau sembarang, yang penting gue dapat duit dapat barang. Hey, edan, lu memang edan. Orang edan, orang bakal ketuman. Ini pepatah udah lahir duluan, tapi sekarang kok jadi kenyataan. Mas, mbak, biasa maniki, pakai akal dong biar nggak digunduli. Gundul-gundul pacul,